Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yakni lahirnya kebangkitan nasional oleh Anggi. Oke, sekarang kita sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kakak ingin bertanya kepada adik-adik apa alasan masyarakat Indonesia itu ingin merdeka setelah lama dijajah oleh bangsa Belanda gitu. Mengapa setelah beratus-ratus tahun lamanya apa alasan masyarakat Indonesia itu setelah beratus-ratus lamanya tumbuh niat dalam mereka untuk merdeka gitu? Ada nggak yang bisa jawab? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita yang pertama yaitu kita akan melihat bagaimana munculnya golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor-faktor tumbuhnya kesadaran nasional. Yang ketiga yaitu bagaimana karakteristik perjuangan bangsa Indonesia dan apa saja organisasi-organisasi kebangsaan. Jadi topik kita hari ini nggak terlalu banyak gitu. Oke. Yang pertama itu apa dan mengapa terjadinya pergerakan nasional. Nah, yang perlu adik-adik ketahui itu dahulunya perjuangan bangsa Indonesia itu karena adanya kesadaran yang lebih mendalam untuk melawan bangsa Belanda. Jadi inilah yang dimaksud dengan pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu ialah perjuangan bangsa Indonesia dengan kesadaran yang lebih mendalam untuk melawan bangsa Belanda. Itu apa? Nah, untuk mengapanya? Karena Indonesia ingin merdeka, karena ini tadi kesadaran mereka terhadap kecintaan mereka terhadap tanah air mereka gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana awal tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang ada dalam diri Indonesia. Jadi ada dua faktor seperti biasa, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, yang pertama itu adanya tekanan dan penderitaan yang terus-menerus. Mungkin ini bisa menjawab bagaimana pertanyaan kakak di awal tadi, bahwa mengapa masyarakat Indonesia itu ingin merdeka, ya karena tekanan yang diberikan oleh masyarakat Belanda itu ataupun bangsa Belanda itu tidak dapat mereka imbangi lagi ataupun tidak dapat mereka terima lagi. Nah, yang kedua itu adanya rasa senasib dan juga seperjuangan. Berbeda dengan sebelum abad ke-20 itu, bahwa perjuangan yang mereka lakukan itu belum memiliki rasa senasib dan juga perjuangan. Tetapi setelah adanya rasa senasib dan perjuangan, maka mereka ingin dan juga mau untuk menumbuhkan kesadaran mereka terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga itu yaitu adanya kesadaran nasional dan harga diri. Mungkin ini adalah faktor yang paling penting bagaimana kita dapat menumbuhkan kesadaran ataupun nasionalisme dalam diri kita. Di mana kesadaran nasional dan juga harga diri kita itu yang paling penting untuk menumbuhkan bagaimana kita berbangsa dan juga bernegara. Nah, yang kedua itu yaitu faktor eksternal. Di mana yang pertama adanya paham baru yakni liberalisme. Nah, yang kedua itu munculnya golongan terpelajar. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang paling penting bagaimana masa kesadaran kebangsaan di Indonesia itu tumbuh gitu. Karena politik yang dilakukan oleh masyarakat Belanda itu yaitu politik etis, di mana irigasi, imigrasi, dan juga edukasi itu. Nah, di bidang edukasi maka muncullah golongan-golongan terpelajar. Tetapi perlu adik-adik ketahui bahwa golongan terpelajar di sini bukan orang-orang yang biasa. Ini lebih umum ke priai gitu, golongan-golongan bangsawan gitu. Nah, yang ketiga yaitu kemenangan Jepang pada tahun 1905 yang membuktikan dengan melahirkan semangat dalam melawan penjajah. Jadi akibat dari kemenangan Jepang terhadap Rusia itu, itulah salah satu faktor yang
faktor eksternal yang membuktikan bahwa orang-orang Asia itu bukan orang-orang yang lemah. Nah, disitulah muncul semangat orang Indonesia untuk melawan penjajah. Nah, adik-adik bisa lihat bagaimana golongan-golongan terpelajar yang ada di Indonesia itu pada awalnya seperti Indis Partij, Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, Sultan Syair. Jadi adik-adik perlu ketahui tokoh-tokoh terpelajar ini bukan dari golongan-golongan rendahan gitu, tapi mereka ialah golongan-golongan bangsawan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagaimana perbedaan corak perjuangan yang sebelum abad ke-20, nah pada saat abad ke-20. Yang pertama itu sebelum abad ke-20 dipimpin oleh raja, bangsawan, dan ulama. Nah, mungkin adik-adik jika ikut kelas sebelumnya, pasti adik-adik lihat bahwa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh untuk melawan penjajah itu pasti seperti Kesultanan Diponegoro gitu kan. Nah, itu lebih ke raja, bangsawan, dan juga ulama. Nah, yang kedua itu perlawanannya bersifat kedaerahan. Misalnya Cut Nhat Dieng, ya dia melawan di daerahnya gitu. Marta Tilahau di Maluku gitu. Jadi masih kedaerahan, belum menyeluruh gitu. Nah, itulah salah satu ciri-ciri dari perjuangan pada sebelum abad ke-20. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ketiga, memperjuangkan perjuangan itu lebih ke fisik gitu. Pada saat bangsa, raja ataupun bangsawan ini melawan penjajah, pasti akan mengalami peperangan gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada keempat, bergantung kepada pemimpin. Nah, seperti yang poin pertama ini, dipimpin oleh raja, bangsawan, dan juga ulama, pastinya mereka juga bergantung kepada raja, bangsawan, dan ulama. Karena pada saat itu, pemimpinlah yang bisa memberikan arahan kepada bawahannya untuk melakukan perlawanan kepada bangsa Belanda. Gitu. Jadi mereka sangat tergantung kepada pemimpin. Apa yang dikatakan oleh pemimpin, itu yang akan dilakukan mereka. Nah, yang kelima itu tidak memiliki tujuan yang begitu jelas. Nah, adik-adik mungkin bisa lihat bagaimana perjuangan sebelum abad ke-20 itu masih tidak begitu jelas karena mereka itu hanya dipimpin oleh raja, bangsawan, dan juga ulama, dan juga karena bersifat kedaerahan. Berbeda dengan abad yang ke-20, nah, pada saat itu perjuangannya dipimpin oleh kaum-kaum terpelajar. Seperti tadi kan, Ki Hajar Dewantara gitu. Nah, inilah yang membedakan bagaimana nantinya kemajuan dalam perjuangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia melawan Belanda. Ini, golongan kaum-kaum terpelajar. Nah, yang kedua itu perjuangannya bersifat nasional. Sedangkan sebelum abad ke-20 kan tadi bersifat kedaerahan. Berbeda dengan setelah abad ke-20 itu udah bersifat nasional, bersatu padu, dan memiliki rasa nasionalisme yang lebih tinggi sehingga mampu mengalahkan Belanda gitu. Nah, yang selanjutnya itu yaitu melalui organisasi dan juga diplomasi. Jadi perjuangan pada abad ke-20 itu ya melalui organisasi dan juga diplomasi seperti yang adik-adik lihat sebentar lagi bagaimana diplomasi dan juga organisasi yang dibentuk setelah abad ke-20 oleh kaum terpelajar. Nah, yang keempat yaitu tidak tergantung pada pemimpin. Berbeda dengan sebelum abad ke-20 yang selalu bergantung kepada pemimpin. Meskipun sudah banyak kaum-kaum terpelajar di sana, tetapi tidak menjadikan kaum-kaum terpelajar itu sebagai pemimpin mereka, tetapi mereka meminta gambaran bagaimana agar Indonesia itu segera merdeka gitu. Nah, yang terakhir itu yaitu pasti memiliki tujuan yang jelas. Misalnya Ki Hajar Dewantara ingin membentuk pendidikan gitu. Nah,
tujuannya jelas, dia percaya bahwa pendidikan itu memiliki power yang sangat kuat untuk merubah nasib masyarakat Indonesia. Oke, sampai sini udah paham, adik-adik? Paham, Kak. Oke, paham ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi yang lahir pada masa kebangkitan nasional. Yang pertama itu Budi Utomo pada tahun 1908 sampai 1920. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi yang pertama yang lahir pada masa abad ke berapa? 20. Oke, pada abad ke-20 dan merupakan salah satu organisasi yang kooperatif ataupun lebih bersifat nasionalis. Yang pertama itu yaitu Budi Utomo berdiri pada tahun 1908 dan didirikan oleh Dr. Wahidin Sudiro Hasodo dan ataupun Dr. Sutomo. Ini sering disebut sebagai Stovia. Nah, organisasi ini tidak bersifat politik dan sudah kooperatif. Jadi Budi Utomo ini merupakan salah satu organisasi yang menginginkan lebih ke pendidikannya, tetapi dikhususkan hanya untuk bangsawan ataupun priai-priai. Adik-adik perlu ingat, Budi Utomo ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, tetapi masih khusus untuk priai ataupun bangsawan. Oke, selanjutnya itu yakni Sarekat Islam. 3 tahun setelah Budi Utomo dibentuklah Sarekat Islam namanya. Nah, Sarekat Islam didirikan oleh H. Samahuddin dengan nama Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 yang bersifat kooperatif. Sama dengan Budi Utomo tadi, ini juga bersifat kooperatif dan tujuannya yaitu mengembangkan jiwa perdagangan dan permodalan masyarakat pribumi. Nah, organisasi ini didirikan untuk lebih ke bidang ekonominya seperti perdagangan dan juga permodalan, tetapi khusus untuk masyarakat pribumi. Oke. Nah, yang selanjutnya itu yakni Muhammadiyah 1912, setahun setelah Sarekat Islam dibentuk. Nah, ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan 1912 sampai 1923 dan didirikan pada tanggal 18 November 1912, yakni tujuannya seperti yang sekarang ini, seperti sekolah Muhammadiyah gitu kan, yang ingin memajukan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Jadi tujuan dari organisasi Muhammadiyah ini awalnya yakni untuk memajukan pendidikan, tapi masih untuk golongan bangsawan dan pengajaran agama Islam, dan juga mengembalikan ajaran-ajaran agama Islam yang sebelumnya sudah menyeleweng dari ajaran sebelumnya. Nah, organisasi ini juga masih bersifat kooperatif. Jadi seperti tadi yang kakak jelaskan bahwa setelah abad ke-20 itu ataupun pada masa abad ke-20 organisasinya sudah kooperatif ataupun sudah memiliki nasionalisme gitu. Yang selanjutnya itu Indis Partij. Nah, Indis Partij ini adik-adik bisa lihat di gambar ini, ada satu orang Belanda yakni Douwes Dekker dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Nah, Suwardi Suryaningrat inilah yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Belanda. Perlu adik-adik tahu bahwa salah satu kritik yang dilakukan oleh Suwardi Suryaningrat, dia menuliskan di koran, yakni andai aku seorang Belanda. Gitu. Jadi dia menuliskan judul itu dan artikel tersebut sehingga dia ditangkap oleh bangsa Belanda dan dia dikirim ke Belanda gitu. Nah, berbeda dengan organisasi-organisasi sebelumnya seperti pendidikan, ekonomi,
kan? Tapi kalau Indispartij ini lebih memfokuskan ke politik gitu ya. Indispartij ke politik. Nah, jadi tujuan dari organisasi ini sama seperti organisasi-organisasi yang lainnya, yaitu ingin Indonesia itu segera merdeka gitu, tapi mereka melalui politiknya. Oke, next. Ini mungkin berbeda dengan organisasi-organisasi yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana organisasi ini namanya Gerakan Perempuan. Adik-adik bisa lihat di sini. Nah, mungkin adik-adik nggak asing lagi dengan namanya R.A. Kartini gitu. Jadi pada zaman dahulu sebelum abad ke-19 ataupun abad ke-20, perempuan itu hanya dikhususkan untuk memasak di dapur gitu. Mungkin adik-adik juga sering mendengar hal seperti itu di masa sekarang gitu. Maksudnya ya kalau perempuan itu nggak perlulah tinggi-tinggi sekolah gitu. Seperti Maudy Ayunda kan banyak yang mengkencam dia, ngapain lah tinggi-tinggi sekolah, pastinya nanti di dapur gitu, ngurus anak gitu. Nah, hal demikianlah yang dikritik oleh R.A. Kartini. Dia menginginkan bahwa perempuan itu sama derajatnya dengan laki-laki. Karena di sana sebelumnya belum ada sekolah yang dikhususkan untuk perempuan. Nah, dia merupakan salah satu bangsawan dan dia rela menghapuskan nama kebangsaannya itu untuk dapat bergabung dengan masyarakat-masyarakat pribumi lainnya, sehingga dibentuklah yang namanya Gerakan Perempuan oleh R.A. Kartini. Nah, tujuan dari Gerakan Perempuan, organisasi Gerakan Perempuan ini yaitu untuk membuat perkumpulan sekolah khusus perempuan, karena tadi alasannya adik-adik, karena perempuan itu masih dianggap rendah derajatnya oleh laki-laki dan juga masyarakat Belanda ataupun bangsa Belanda pada saat itu. Nah, organisasi ini juga bergerak di bidang politik. Oke, selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia ataupun PI, disingkat PI. Nah, pada awalnya PI ini berinisial yakni Indische Vereniging pada tahun 1908 di Belanda. Jadi ini merupakan salah satu organisasi yang ada di Belanda. Nah, organisasi ini berbeda dengan organisasi yang lain karena belum bersifat kooperatif ataupun hanya mementingkan organisasi ini sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya ini lebih memfokuskan ke bidang pendidikan dan juga politik. Nah, jadi orang-orang yang dikirim ke Belanda ataupun orang-orang yang ada di Belanda tapi masih masyarakat Indonesia, jadi mereka membentuk suatu organisasi yang namanya Indische Vereniging ataupun PI. Nah, mereka membentuk organisasi itu untuk meningkatkan pendidikan dan juga untuk meningkatkan politik, dan alasannya masih sama, yaitu untuk memerdekakan masyarakat Indonesia dari jajahan Belanda. Nah, yang selanjutnya yakni Partai Komunis Indonesia ataupun PKI. Nah, PKI ini berdiri pada tahun 1924 dan awalnya melakukan pemberontakan di Jawa dan dilanjutkan di Sumatera dan dilanjutkan di Jawa. Nah, mereka membentuk suatu organisasi seperti yang kita ketahui kan komunis itu kayak ingin paham yang dimiliki oleh komunis itu ingin disebarkan ke seluruh Indonesia ataupun ke seluruh orang-orang yang mengetahui paham komunis ini. Nah, begitulah mereka ingin menyampaikan paham komunis ini sampai ke Sumatera, Jawa, tetapi banyak sekali yang melakukan pemberontakan karena mereka tidak terima akan paham dari Partai Komunis ini. Nah, organisasi ini radikal dan non-kooperatif. Seperti yang adik-adik ketahui kan, komunis ini merupakan salah satu partai yang sangat radikal di Indonesia. Ataupun berbeda karena ingin
kayak tadi ingin menyebarkan pahamnya padahal pahamnya itu sulit diterima oleh masyarakat gitu. Oke, selanjutnya yakni Partindo ataupun Partai Indonesia. Nah, Partindo ini berdiri pada tahun 1931 dan pendirinya ialah M. Sartono. Ini M. Sartono. Nah, tujuannya sama seperti organisasi-organisasi lainnya, ya untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Mungkin untuk tujuan secara umum dari organisasi-organisasi pada masa nasionalisme di Indonesia itu ataupun pada masa kebangkitan nasional di Indonesia itu ya sama, untuk mencapai tujuan yakni agar Indonesia itu merdeka dari jajahan Belanda. Demikian halnya yang dilakukan oleh Mr. Sartono. Oke, sekarang kita masuk ke organisasi masa moderat. Di mana organisasi ini disebut sebagai organisasi Taman Siswa. Nah, organisasi inilah yang pertama ada saat organisasi masa moderat ini dibentuk gitu. Nah, Taman Siswa itu berdiri pada tahun 3 Juli 1922. Pendirinya adik-adik mungkin nggak asing lagi sama Taman Siswa ya. Pendirinya itu Ki Hajar Dewantara dan pastinya bersifat kooperatif dan non-politik. Jadi organisasi ini lebih ke bidang pendidikannya, ingin memajukan pendidikan. Nah, di sini kan ada semboyan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara kan, Ingarsa Suntulada, Ingmadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Adik-adik bisa nggak jelaskan? Mungkin ini ada yang tahu Ingmadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ada yang bisa nggak jelaskan? Atau ngasih pengertiannya? Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh. Yang lain? Udah pas lah itu kan, udah mantapnya. Oke, jadi Ingarsa Sungtulada itu di depan memberi teladan ataupun contoh, Ingmadya Mangunkarsa menjadi teman. Nah, yang ketiga itu yaitu Tutwuri Handayani. Ini Ingmadya Mangunkarsa teman ataupun memberikan semangat. Tutwuri Handayani memberikan dorongan dari belakang. Oke, sekarang kita masuk ke Partai Indonesia Raya. Nah, ini juga masuk ke organisasi masa moderat. Nah, organisasi ini berdiri pada tahun 1935. Nah, organisasi ini merupakan gabungan dari organisasi ini, Dek. Persatuan Bangsa Indonesia, PBI, Budi Utomo, Serikat Sumatera, dan Serikat Celebes. Jadi ini Partai Indonesia Raya ini merupakan gabungan dari keempat partai ini. Nah, adik-adik perlu ingat yang 4 partai ini. Nah, organisasi ini mereka bentuk ataupun mereka gabungkan ingin sama seperti tujuannya, yaitu untuk meraih kemerdekaan, tetapi dengan tujuan yang untuk meraih kemerdekaan kan, tapi paham yang dianut oleh mereka ataupun pengetahuan-pengetahuan yang dianut oleh mereka harus diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin itulah salah satu nanti bagaimana Partai Indonesia Raya ini tidak berjalan lama. Nah, yang selanjutnya itu organisasi ini bersifat kooperatif dan juga politik. Mungkin adik-adik karena kan udah partai gitu, pasti udah bersifat politik, tapi masih kooperatif karena mereka bergabung, jadi masih bersifat kooperatif. Nah, tujuannya sama, yakni untuk meraih kemerdekaan dari jajahan Belanda. Jadi mereka bergabung dan memiliki tujuan untuk meraih kemerdekaan Belanda. Oke, yang selanjutnya yaitu
Gabungan Politik Indonesia. Nah, Gabungan Politik Indonesia ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Nah, pada saat inilah digabungkan politik-politik yang ada di Indonesia. Nah, gabungan itu merupakan usul dari Muhammad Husni Tamrin. Nah, ini juga masih bersifat kooperatif, tapi di bidang politik ya. Oke. Karena materi kita nggak terlalu banyak, adik-adik, di sini kakak mau ngasih satu penguatan kita dalam belajar bahwa knowledge is power. Karena seperti tadi yang kita pelajari kan pengetahuan gitu. Orang-orang yang terpelajar. Nah, orang-orang yang terpelajar inilah yang bisa membawa bagaimana kita maju ke arah yang lebih baik lagi. Dengan pendidikanlah merupakan jalan tercepat untuk merubah nasib ataupun untuk merubah negara kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi pesan kakak dalam pembelajaran kita kali ini karena lebih menyangkut bagaimana pendidikannya tadi ataupun faktor internal dan eksternal pendidikan tadi, bahwa orang-orang yang terpelajar itulah yang bisa membawa kita untuk merdeka sampai saat ini. Kalau bukan karena pendidikan, mungkin kita masih dijajah oleh bangsa Belanda. Oke. Seperti tadi kakak katakan kan nggak terlalu banyak materinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bahas soal. Udah siap bahas soalnya? Halo, masih di sini nggak? Siap, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke soal pertama ya. Nah, soalnya kan Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh mahasiswa Stovia. Tadi kan udah kakak sebut Stovia kan? Pada mulanya, organisasi ini didirikan dengan tujuan ... A. Menyusun strategi untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda melalui parlemen. B. Membelah hak-hak rakyat pribumi khususnya dalam mendapatkan kesejahteraan ekonomi. C. Menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia dalam bingkai negara Indonesia yang merdeka. D. Memperjuangkan hak-hak buruh pribumi yang bekerja di pabrik-pabrik milik pemerintah dan juga swasta. E. Menggalang dana untuk membantu pendidikan golongan priai yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Ayo, jawabannya apa? Mungkin tadi kakak udah spill loh tujuan ataupun bidang Budi Utomo ini dibentuk. Lebih ke apa, Jeff? Yang Oke, yang lain? Teman-teman yang lain masih di sini nggak? Novi gimana, Novi? Aku kayaknya sama Deka sama Jeffrey. Oke, nggak apa-apa ya, Dek. Kalau mau ngomong aja. Biar kelasnya hidup gitu kan. Oke, mungkin tadi kan udah jelas ya, kakak jelaskan bahwa Budi Utomo itu merupakan organisasi yang dibentuk lebih ke bagaimana pendidikan itu meningkat dan pastinya masih ke golongan priai ataupun golongan bangsawan. Nah, kalau ini yang A, menyusun strategi untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda melalui parlemen. Nah, ini adik-adik boleh lihat. Yang B, membela, ini lebih, kalau yang A-nya lebih ke bagaimana penggabungan nanti partai-partai politik yang sebelumnya ya, seperti Budi Utomo tadi yang kakak sebutkan. Jadi mereka itu membuat parlemen, menyatukan partai politik mereka untuk membuat Indonesia merdeka gitu.
Ini untuk membela hak-hak rakyat pribumi, khususnya dalam mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Ini organisasi apa tadi yang di bidang ekonomi? Ada yang tahu nggak? Syarikat Islam. Iya, benar. Nah, yang C itu menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia dalam bingkai negara Indonesia yang merdeka. Mungkin ini semua organisasi ya, tapi lebih ke politiknya. Nah, yang D, memperjuangkan hak-hak buruh pribumi yang bekerja di pabrik-pabrik milik pemerintah dan swasta ini masih sama kan? Syarikat Islam. Jadi kalau ada di bidang ekonominya pasti syarikat Islam ya. Nah, yang E, menggalang dana untuk membiayai pendidikan golongan priai yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Jadi kan tadi kakak jelaskan bahwa politik etis itu dibentuk seperti irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, edukasinya inilah yang dikembangkan oleh masyarakat Belanda, tapi masih khusus untuk golongan bangsawan ataupun golongan-golongan priai. Nah, disitulah Budi Utomo ini lahir dan mereka lebih memfokuskan ke pendidikannya. Oke. Jadi jawabannya E. Good, Novi dan Jeffrey. Oke, yang selanjutnya, kemenangan Jepang atas Rusia mempengaruhi pergerakan nasional sebab, jadi maksudnya ini pergerakan ataupun masa pergerakan nasional, kebangkitan nasional gitu ya, yang mempengaruhi kebangkitan nasional. Yang A, Rusia adalah imperialisme di Asia. B, bangsa Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. C, bangsa Jepang adalah bangsa Asia yang terkuat. D, Jepang mempunyai semangat kebangkitan bangsa Asia Timur Raya. Dan E, dapat mengangkat semangat dan harga diri bangsa Asia termasuk Indonesia. Apa ayo? Yang E kayaknya, Kak. Kenapa Jeffrey yang Kak. Novi E, Jeffrey E gitu kan. Novi dulu Jeffrey dulu alasannya gimana, terus Novi disusul sama Novi. Soalnya karena Jepang dari Asia, jadi kayak akhirnya Indonesia tahu nyata Asia itu juga bisa. Akhirnya semangatnya meningkat sama harga dirinya jadi meningkat. Oke, mantap Jeffrey. Keren jawabannya. Novi. Kalau menurut aku karena Jepang juga ikut dalam kemerdekaan Indonesia, jadi kalau misalnya Jepang menang dalam Rusia, Indonesia juga harga dirinya ikut. Oke, Novi. Sama keren kok jawabannya. Jadi seperti yang adik-adik katakan tadi kan, mungkin yang A, B, C, D ini ya hal biasa gitu kan. Kalau E dapat mengangkat semangat dan harga diri bangsa Asia termasuk Indonesia. Nah, kemenangan Jepang atas Rusia itu perlu diketahui adik-adik bahwa Jepang adalah negara pertama yang bisa masuk ke Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua gitu. Nah, di sini Jepang mengalami kemenangan kan atas Rusia. Nah, saat itulah mendengar kabar itulah semangat dan harga diri bangsa Asia termasuk bangsa Indonesia, kan Indonesia juga orang Asia. Nah, meningkat karena seperti yang diketahui karena Jepang itu tadi satu-satunya bangsa negara Asia yang masuk ke Perang Dunia Kedua dan juga menang gitu kan. Pastinya itu otomatis pasti mengangkat harga diri dan juga semangat orang-orang bangsa Asia. Jadi di Jepang juga bisa, dia orang Asia gitu kan. Nah, kok Indonesia nggak bisa gitu? Mungkinlah kayak gitulah
penganggapan dari masyarakat Indonesia pada saat itu, orang-orang terpelajar tadi. Nah, itu mungkin itu alasan dari ini kemenangan Jepang yang dapat mempengaruhi pergerakan nasional. Keren kalian. Jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Organisasi pergerakan kemerdekaan yang dikirim oleh Muhammad Hatta di negeri Belanda adalah, mungkin tadi kakak juga udah spill ini deh, kalau tentang organisasi yang sering mengirim orang-orang Indonesia itu untuk sekolah di sana, ataupun orang-orang yang sudah melanggar peraturan di Indonesia dan dikirim ke Belanda untuk belajar ataupun untuk bersekolah. Ayo, ada yang tahu? A. Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda. B. Perhimpunan Pelajar Indonesia. C. Perhimpunan Indonesia. D. Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Dan E. Indis Partij. Tapi ini Muhammad Hatta ya. Yang E mungkin, Kak. Jeffrey Novi. Tadi ada sih yang lain partisipannya. Rahmah, gimana Rahmah? Oh, Novi, gimana Novi? Suaranya nggak jelas Novi. Aku sama. Oh, sama-sama ini, sama Jeffrey ya. Salsa? Oke, jadi Aku pindah C, Kak. oh, pindah C. Novi masih E ya? Oke, karena Novi nggak jawab, jadi jawaban Novi masih E. Jeffrey, kenapa kan tadi E jadi C? Kenapa sih Jeffrey milihnya C lagi? Apa alasannya? Awalnya ragu karena tadi di Indische Partij kan nggak ada ngomongin Muhammad Hatta juga. Terus aku coba search di Google, nyata C. Jadi gitu, Kak. Oke. Jadi emang tadi kan kakak juga bilang ini kan, Indis Partij juga seperti yang mengatakan tadi, kakak lupa namanya, yang andai aku seorang Belanda itu kan, yang dikirim dia ke Belanda gitu. Nah, tapi Perhimpunan Indonesia ini, ya disinilah Muhammad Hatta bergabung di organisasi inilah Muhammad Hatta bergabung di Perhimpunan Indonesia. Mantap. C ya jawabannya. Salah nulis. Maaf guys. Oke, sekarang ini adik-adik tahu nggak ini GAPI itu apa? Jadi GAPI itu gabungan Partai Indonesia. Kakak kan udah bahas tadi kan, gabungan Partai Indonesia. Nah, tujuan utama GAPI adalah A. Indonesia berparlemen, B. Indonesia merdeka penuh, C. Indonesia berpemerintahan sendiri, C. Indonesia berstatus dominan, dan E. Indonesia diperintahkan bersama Indonesia dan Belanda. Nah, menurut adik-adik yang mana yang betul? Untuk yang menjawab nggak apa-apa salah ya. Intinya mencoba. Silakan Jeffrey, Novi, Salsa, Rahma. Kak. Jeffrey A. Novi? Aku masih bingung sih, Kak. Oh, iya. Mau jawab, Novi? Ini dibaca Indonesia berparlemen. Enggak kayaknya. Aku belum tahu. Oke. Jadi tadi kan kakak udah sebut tujuan dari penggabungan gabungan Partai Indonesia ataupun GAPI ini, ya ingin
eh, merdeka kan. Tapi tujuan utamanya itu untuk Indonesia berparlemen gitu. Ini tujuan awalnya. Nah, tapi paham-paham yang dianut oleh gabungan Partai Indonesia itu tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Misalnya ini memiliki parlemen gitu kan. Nah, itu belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Seperti membentuk legislatif, yudikatif, eksekutif gitu. Nah, pada saat itu, pada saat masih penjajahan Belanda juga masih dibentuk gitu. Nah, bagaimana lah masyarakat Indonesia dapat menerima hal seperti berparlemen, sedangkan mereka masih di bawah oleh jajahan bangsa Belanda gitu kan. Nah, jadi tujuan utama dari GAPI itu ya Indonesia berparlemen. Oke. Nah, mungkin ini soal terakhir ya. Soal terakhir. Lembaga pendidikan pada masa pergerakan nasional yang mengajarkan nasionalisme adalah, kakak juga udah katakan yang tadi loh. A. Taman Siswa, B. Muhammadiyah, C. Ati Dharma, D. Keulamaan Istri, dan E. Jong Jafar. Ya, berpikir dulu yuk. Aku A, Kak. Taman Siswa. Novi A. Jeffrey, Salsa, Rahma, apa Dek? Kayaknya aku A juga, Kak. Oke. Alasan kalian kenapa A? Ada yang bisa mau ngasih alasan? Tadi Novi semangat loh bilang A, pasti ada alasannya. Apa Novi? Karena yang aku tahu kan Taman Siswa itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dimana Bapak Pendidikan di Indonesia. Terus juga di Taman Siswa itu mengedepankan sifat nasionalisme sih, Kak. Jadi yang mengajarkan nasional. Oke Novi, keren jawabannya. Jadi seperti yang tadi adik, apa jawabannya? Mau nanti salah deh. Tadi ya. Oke A. Nanti salah pula. Nah oke, jadi jawabannya itu Taman Siswa. Seperti tadi udah kakak jelaskan kan, seperti trilogi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara itu ya lebih ini nasionalisme, bagaimana kecintaan kita terhadap negara kita gitu. Jadi Taman Siswalah yang mengajarkan bagaimana kecintaan dan juga nasionalisme agar Indonesia itu segera merdeka, yakni ya tadi melalui pendidikan gitu. Oke. Oke, mungkin itu saja ya, udah ini juga materinya kan nggak terlalu panjang tadi kan. Nah, untuk adik-adik yang sudah mendengarkan sampai akhir ini, terima kasih. Terima kasih untuk Jeffrey, Novi, Rahma, dan juga Salsa. Terima kasih teman-teman. Bentar lagi kakak mau kirim link kuisnya, dan seperti saran dari adik-adik kan buat KOOT gitu kan. Tapi karena waktu yang kurang mendukung, kakak juga mau ini ada kegiatan setelahnya, jadi kakak mau ngasih ininya aja ya, link kuisnya ya, nggak apa-apa kan. Nah nanti untuk minggu depannya kakak usahakan buat KOOT, oke?
Oke teman-teman, kakak udah kirim ininya ya, link kuisnya diisi. Semangat buat kalian. Linknya bisa dibuka nggak? Bisa, Kak. Oke, diisi ya. Kakak juga setelah ini masih ada kegiatan, jadi kalau udah selesai dan mau ngisi link kuisnya nanti nggak apa-apa juga. Kalau ada waktu luang gitu ngisi. Gampang-gampangnya kan? Ini juga ya, jangan lupa ngisi Apple-nya.